Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita memulai permenungan kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Bapa di surga. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur berlimpah kami aturkan kehadirat-Mu atas begitu besar kasih dan penyertaan-Mu, hingga kami masih bertemu dalam kesempatan ini untuk merenungkan sabda-Mu. Kiranya utuslah Roh Kudus-Mu agar selalu beserta kami, sehingga permenungan kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa, hanya ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa dan memerintah bersama Dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bacaan Injil menceritakan kepada kita tentang penjala ikan menjadi penjala manusia, yaitu Petrus, murid yang selalu mengikuti Yesus, yang pada awalnya adalah seorang nelayan, seorang penjala ikan. Namun karena ajakan Yesus dan karena melihat begitu besar kuasa dari Yesus, ia akhirnya meninggalkan segala sesuatu yang dimiliki, profesinya sebagai nelayan, dan ikut beserta dengan Yesus, karena Yesus memanggilnya untuk menjadi penjala manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, berbicara tentang pekerjaan, dalam
semua orang yang kita belum tentu tahu kemana kita akan pergi, apa yang akan kita lakukan dengan meninggalkan kerja yang selama ini kita tempuh, baik bidang apa saja. Mungkin kita akan lebih merasa keberatan. Untuk apa saya ikut? Padahal orang ini juga baru saya kenal. Bagaimana saya bisa ikut? Sedangkan pekerjaan saya yang saya harus tinggalkan itu tidak bisa. Tetapi pada hari ini Injil sungguh-sungguh mengajak kita. Kita seperti digugah hatinya untuk mengikuti teladan Petrus. Petrus adalah seorang penjara ikan, tetapi ia bersedia mengikuti Yesus. Meskipun awalnya ia menyuruh Yesus untuk meninggalkannya karena ia adalah seorang yang berdosa. Namun Yesus tidak pernah menghiraukan itu. Ia tidak pernah memandang kita, siapapun kita, entah orang berdosa atau tidak, ia akan selalu memanggil kita. Dari kisah Petrus ini kita belajar agar dalam kehidupan sehari-harian kita senantiasa bersedia mengikuti ajakan Tuhan untuk pergi dan mewartakan sabdanya. Karena melalui contoh Petrus, tokoh Petrus ini mengajarkan kepada kita. Karena pada akhirnya ia disebut batu karang yang di atasnya Tuhan mendirikan gerejanya yang kudus hingga saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, ada pertanyaan refleksi bagi kita. Sepanjang hidup kita ini, sudahkah kita bersedia meninggalkan segala pekerjaan kita, meninggalkan zona nyaman kita, dan mengikuti panggilan Yesus? Semoga. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur berlimpah kami aturkan kehadirat-Mu, karena begitu besar kasih dan penyertaan kami dapat merenungkan sabda-Mu ini dan meresapinya dalam hati kami masing-masing. Ya Bapa, semoga melalui teladan Petrus pada hari ini kami juga senantiasa mengikutinya, agar hidup kami dapat menjadi lebih baik seperti Petrus. Kami bukan hanya menjadi orang yang selalu terpuruk dalam zona nyaman kami, dan keluarkan dari zona nyaman kami dan bersedia mengikutimu untuk merubah hidup kami menjadi lebih baik. Semua doa dan harapan ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.